Kebakaran hebat menghanguskan kompleks unit pelaksana teknis logam di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Akibat kebakaran, 1 orang karyawan tewas dan 1 lainnya luka-luka. Dengan cepat, api melalap 4 bangunan di komplek unit pelaksana teknis logam, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu malam. Lokasi kebakaran yang merupakan tempat penyimpanan bahan bakar membuat api terus membesar dan merambat ke sekelilingnya. Petugas pemadam kebakaran berjibaku untuk memadamkan api. Kebakaran hebat ini menyebabkan 2 orang menjadi korban. Petugas mengevakuasi salah satu karyawan yang tewas dalam kebakaran. Diduga ia terjebak saat kebakaran melanda. Sementara 1 korban lainnya yang mengalami luka dievakuasi ke rumah sakit. Ada 2 korban, yang pertama di rumah sakit sedang dirawat, kemudian 1 korban ternyata berdasarkan informasi dari teman korban yang dirawat itu diketemukan meninggal di kamar mandi. Itu ceritanya gimana bisa di kamar mandi? Kita belum dalami, yang jelas diketemukan di kamar mandi. Mungkin dia menghindari api ketika keluar tidak memungkinkan, dia masuk ke kamar mandi dengan harapan di situ ada air. Tapi ternyata apinya barangkali lebih besar daripada kemampuan airnya sehingga dia diketemukan meninggal. Hingga saat ini petugas kepolisian masih melakukan penyidikan terhadap penyebab terjadinya kebakaran. Sementara kerugian akibat amukan si jago merah ini ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, turap dengan ketinggian 8 meter yang berada di atas perumahan Pesona Jati Asih, Jati Kramat, Jati Asih Bekasi longsor. Longsor menutup akses jalan perumahan. Inilah kondisi turap sepanjang 15 meter, maksud kami yang longsor di atas perumahan Pesona Jati Asri, Jati Kramat, Jati Asih Bekasi, Jawa Barat. Beberapa bagian turap hancur hingga nyaris mengikis jalan umum yang berada di atasnya. Bahkan akses jalan perumahan yang berada di bawah tertutup reruntuhan tanah. Turap tersebut longsor terjadi Minggu pagi akibat tergerus derasnya hujan. Kini warga dilanda rasa kekhawatiran. Pasalnya jalan dan pemukiman warga tepat berada di atas dan di bawah turap yang longsor. Ya, saya sebagai ketua lingkungan adat 3 RW 5, kekhawatiran saya sangat khawatir gitu. Ini karena masalah jalan ini banyak warga yang melintasi ini dan rumah-rumah juga yang ada di sebelah yang longsor ini, Pak. Ya, harapan saya ya semoga secepatlah untuk dirapikan, semoga tidak terjadi seperti ini lagi, Pak. Gitu. Oh, kalau ini sebelumnya sudah terjadi, sudah lama, yang ini baru saja yang ini longsor berikutnya, susulannya gitu, Pak. Terkait? Semoga secepatnya aja, Pak, supaya tidak longsor yang berlanjutan gitu. Hujan deras yang mengguyur ibu kota dan sekitarnya menyebabkan sejumlah genangan. Akibat genangan, aktivitas warga menjadi terganggu. Inilah suasana di kawasan Jalan Kalibaru Barat, Cilincing, Jakarta Utara akibat hujan deras yang mendera sejak dini hari. Akses jalan utama terendam banjir setinggi 20 hingga 30 cm. Tak hanya akses jalan, pemukiman warga juga tak luput terendam banjir. Diduga banjir dipicu drainase yang tersumbat sehingga air meluap ke jalan. Warga menuturkan banjir selalu terjadi saat hujan deras turun. Sementara di kawasan Bekasi, Jawa Barat, hujan yang mengguyur sejak dini hari menyebabkan banjir di kawasan kolong tol Kalimalang. Banjir mencapai ketinggian lebih dari 50 cm. Akibatnya arus lalu lintas di sejumlah ruas dialihkan. Petugas dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi dan Bina Marga Sumber Daya Air menyediakan mobil pompa untuk menyedot genangan banjir dan dialihkan ke Kali Cakung. Ya, pemirsa, ini dan juga Arlista memang prediksi hujan deras ini sebelumnya sudah diprediksi oleh BMKG dan kita juga terutama di wilayah Jabodetabek harus memang waspada akan genangan air yang mungkin saja dapat mengganggu arus lalu lintas ya. Ya, dan pemirsa, pasca hujan pagi ini yang mengguyur ibu kota terdapat sejumlah genangan air di ruas-ruas jalan. Untuk mengetahui kondisi terkini, kami sudah terhubung dengan Kevin Pakan di Cilincing dan Mahathir Muhammad di Kalimalang, Jakarta. Kita ke Kevin terlebih dahulu. Kevin, bagaimana kondisi di lokasi Anda pada siang hari ini, Kevin? Ya, Alisa dan Novi memang sejak
tadi subuh ini sejumlah tempat di DKI Jakarta diguyur hujan, dan salah satunya tempat saya berada saat ini tepatnya di Jalan Kalibaru 1, Cilincing, Jakarta Utara. Alisa dan Lofi, saat ini saya akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana kondisi terkini pada siang hari ini, yaitu seperti yang di layar kaca saat ini, bahwa ini sudah mulai surut, yang mana bisa diperkirakan ketinggian air hanyalah 5 hingga 10 cm saja. Dan memang kalau kita tadi bertanya kepada sejumlah warga di sini, bahwa mengatakan bila dibandingkan dengan siang hari ini cukup tinggi, yang mana tadi pagi ini ketinggian air bisa mencapai 20 hingga 40 cm saja. Dan memang Arlisa dan Lofi, sampai dengan saat ini berdasarkan pantauan kami tadi juga melihat sudah ada petugas kebersihan yang datang ke lokasi ini untuk membantu, untuk membersihkan. Mungkin ada sisa-sisa dari di jalan itu yang membuat tersumbat atau membuat tergenangnya air, dan kami melihat bahwa dari petugas itu juga telah berkoordinasi kepada warga terkait dengan adanya genangan di sini. Alisa dan Lofi, dapat kami informasikan juga bahwa untuk lokasi saya saat ini memang sudah menjadi langganan banjir begitu, karena bila hujan turun ini biasanya memang di sini terjadi genangan air yang cukup tinggi. Dan memang hal ini tadi kami juga bertanya apa penyebab dari genangan air ini. Tadi sejumlah warga yang kami tanyakan bahwa karena adanya drainase yang mampet atau tersumbat di kawasan ini. Dan memang tadi pun juga warga mengatakan sampai dengan saat ini pihak dari kelurahan setempat ataupun dari pihak kecamatan setempat belum mendatangi dari lokasi ini, karena memang cukup jarang begitu dari pihak kelurahan setempat untuk bagaimana mengantisipasi dari adanya genangan banjir ini. Dan memang Arlisa dan Lofi, sampai dengan saat ini juga kami pun masih terus memantau terus bagaimana proses dari mungkin adanya petugas-petugas lain yang akan datang. Dan memang selain itu juga dapat kami informasikan terkait genangan air ini tidak hanya di jalan, namun ada juga yang masuk ke rumah warga, tepatnya di Gang Korma di RT 8 RW 9. Selain di tempat ini juga dapat kami informasikan ada rekan kami Mahathir Muhammad yang berada di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Ya Mahathir, silakan dengan laporan Anda. Ya, Kevin, kalau kondisi saat ini di tempat kami mengabarkan, tepatnya di Jalan Kolong Tol Kalimalang atau tepatnya di samping Tol Becakayu, ini memang ketinggian air dari pagi hari tadi menurut pantauan kami memang dari ketinggian kurang lebih 10 hingga paling tinggi tadi sempat menyentuh 100 cm. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut seperti apa penanganan dan juga pengalihan arus lalu lintas, karena memang untuk di Jalan Kolong Tol Kalimalang ini arus lalu lintasnya dialihkan atau lumpuh, tidak bisa mengarah dari arah Jakarta ke Bekasi Barat maupun arah sebaliknya. Saya langsung saja mengajak Anda, Kevin, Arlisa dan juga Lofi, untuk berbincang langsung dengan Komandan Regu dari Dinas Perhubungan yang sudah bersiaga pada pagi hari ini, yaitu Bapak Nono Warno. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya. Pak Nono Warno, boleh kita berbincang sedikit, Pak. Ini banjir atau genangan yang ada di kolong tol Kalimalang ini udah dari jam berapa, Pak, tadi, Pak? Nah, tadi kelihatan air itu sekitaran dari jam 8.20 menit. Itu mulai udah kelihatan. Di situ udah standby untuk alat pompa yang udah aktif. Namun untuk debit air tidak sebanding dengan kekuatan pompa, makanya dari pihak DBMSDA atau PUPR udah membantu dikirimkan untuk bantuan pompa sekitar 3 unit. Jadi di sini tersedia 5 unit. Oke. Dan sejauh ini selain dari Dinas Perhubungan dan juga dari Dinas Lingkungan Air, ada petugas lain, Pak, yang bersiaga juga, Pak? Ada, kita gabung sama pihak kepolisian, dan juga kita untuk rekayasa lalu lintas gabung sama pihak kepolisian juga sama pengelola Kota Bintang, jadi untuk mengurai kemacetan. Untuk arus lalu lintasnya, himbau untuk masyarakat bagaimana, Pak, dari arah Bekasi ke Jakarta, Jakarta ke Bekasi bisa, Pak? Dari awalnya tadi sempat tersendat, sekarang udah kita gabung sama kepolisian dan melakukan rekayasa lalu lintas. Alhamdulillah sekarang udah mulai terkendali, udah mulai lancar. Selain di sini, Pak, katanya ada beberapa titik juga di daerah Kota Bekasi, Jawa Barat ini ada titik juga banjir. Bisa jelaskan banjir mana saja dan himbau untuk masyarakat, Pak, untuk arus lalu lintas?
Untuk yang termonitor hanya di titik Kota Bintang aja, yang di Jalan Tol Jor, di kolong Tol Jor. Untuk yang di tempat-tempat lain masih seperti Jawa Barat, di Pipo yang itu masih termonitor, masih terkendali, masih negatif genangan. Yang di Jati Asih, Pak? Yang di Jati Asih tadi barusan ditelepon, yang di Jati Asih masih terkendali. Ya. Himbauan untuk masyarakat, Pak, yang berlalu lintas nih, Pak? Untuk himbauan masyarakat, disiapkan aja untuk menghadapi musim hujan, disiapkan untuk perlengkapan untuk keselamatan baik pengendara roda 2 maupun roda 4, dan jangan lupa patuhi rambu lalu lintas dan tetap jaga keselamatan, 3M dipakai. Baik, terima kasih Pak Nono Warno, juga Bapak-Bapak juga sekalian. Terima kasih, selamat bertugas Pak. Ya, itu perbincangan kami dengan Dinas Perhubungan Kota Bekasi bahwa menyatakan ini memang himbauan untuk seluruh masyarakat bahwa kalau intensitas hujan di kondisi saat ini, Lofi dan Alisa memang masih intensitas curah hujannya cukup tinggi. Jadi untuk pengendara khususnya motor dan mobil untuk berhati-hati, untuk mematuhi rambu lalu lintas dan untuk berhati-hati karena memang ada beberapa jalan yang cukup licin sehingga untuk bisa memelankan kendaraan Anda. Untuk sementara kembali ke studio Alisa dan Lofi. Baik, terima kasih Mahathir melaporkan langsung dari Kalimalang. Sebelumnya ada Kevin Pakan melaporkan langsung dari kawasan Cilincing. Dua-duanya ada genangan begitu. Ya. Setelah memang hujan sudah reda, ini genangan air yang masih menjadi PR begitu warga ya. Ya, dan bagi warga pun ini harus berhati-hati karena memang banyak jalan yang berlubang dan selain itu juga untuk sistem drainasenya nih di beberapa titik yang memang rawan banjir harus diperbaiki. Dan pemirsa, jajaran Resmo Polsek Panakukang dan Polda Sulawesi Selatan ringkus begal sadis yang telah jadi DPO polisi. Mereka diringkus berkat rekaman CCTV saat beraksi membegal seorang ibu rumah tangga yang lantas viral di media sosial. Inilah rekaman CCTV saat komplotan pemuda beraksi membegal seorang ibu rumah tangga di depan rumahnya. Berbekal senjata tajam, begal berhasil menggondol tas korban. Berbekal rekaman CCTV inilah petugas lantas memburu para pelaku. Dan hasilnya petugas gabungan berhasil meringkus 2 anggota komplotan begal sadis. Keduanya ditangkap di tempat terpisah. Tak berkutik, keduanya lantas digelandang ke kantor polisi untuk diperiksa. Dari hasil pemeriksaan, Al-Ghazali yang menjadi otak komplotan mengaku telah membuntuti korban dan menyasar ponsel serta dompet korban. Mereka nekat melukai korban yang berusaha mempertahankan tas miliknya. Bersama pelaku, polisi amankan sejumlah barang bukti. Telah mengamankan 3 orang. Jadi 3 orang kita amankan, kita tangkap terkait kasus penganiayaan serta percobaan pencurian dan kekerasan di Jalan Meranti yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Jadi dari 3 orang itu kita sudah bisa buktikan untuk 2 memang betul-betul pelaku dari kejadian pencurian dan kekerasan serta penganiayaan di Jalan Meranti. Atas perbuatannya, ketiga pelaku begal sadis dijerat pasal 352 KUHP dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Seorang paman di Gorontalo tega cekoki keponakannya yang masih bayi dengan minuman keras. Di hadapan polisi, pelaku mengaku hanya iseng memberikan minuman alkohol pada bayi yang masih berumur 4 bulan. Video amatir seorang pria sedang mencekoki bayi minuman keras menuai kecaman publik. Pria asal Gorontalo ini memberikan minuman keras pada ponakannya yang masih berusia 4 bulan. Menurut pengakuan pelaku pada polisi, kejadian bermula saat pelaku bersama teman-temannya sedang pesta miras di rumah orang tua bayi. Mendengar tangisan bayi, pelaku berinisiatif memberikan miras yang ia minum kepada keponakannya sambil direkam oleh rekan-rekan pelaku. Anak balita berumur kurang lebih 4 bulan dicocoki miras pada saat para pelaku ini sedang pesta minum minuman keras. Diamankan di wilayah Sipatana, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Dalam kasus ini, polisi sudah menetapkan 4 tersangka. Ibu bayi baru mengetahui anaknya dicekoki miras setelah videonya viral di media sosial. Saat peristiwa terjadi, ibu si bayi sedang memasak di dapur.